Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Mbak Aura, oh ada. Mbak Nadia, ada. Mas Arya, oh tidak ada. Kenapa Mas Arya? Jatuh naik sepeda. Semoga Mas Arya cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan teman-teman ya. Kemudian Mbak Mutia ada, baiklah. Nah, anak-anak, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Nah, kita akan belajar tentang makna-makna sila-sila Pancasila. Jadi, ada yang tahu tidak bunyi sila-sila Pancasila seperti apa? Ada yang tahu? Nah, bunyi Pancasila seperti ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, Persatuan Indonesia. Kemudian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang makna sila-sila Pancasila. Ada yang tahu sila Pancasila ada berapa? Mbak Nadia? 5, benar sekali Mbak Nadia. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, apa sih maknanya? Jadi makna bintang tunggal ini adalah simbol yang memiliki 5 sudut, di mana bintang tunggal tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dilambangkan dengan rantai-rantai emas. Nah, rantai emas itu apa saja anak-anak? Jadi rantai emas itu di bagian kanan bawah terdapat simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia membutuhkan satu sama lain, seperti itu. Nah, yang ketiga ada Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin itu maknanya adalah pada bagian kanan atas terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan sebagai tempat berteduh. Kemudian, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng yang berfilosofi sebagai hewan yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Baiklah, anak-anak, sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang gambarnya apa sih? Yaitu padi dan kapas yang bermakna
Keadilan kapal ini mewakili sila kelima Indonesia. Sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Kemudian ada pengertian ideologi Pancasila. Apa sih pengertian ideologi Pancasila? Nah, ideologi Pancasila memiliki pengertian yaitu nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi negara. Jadi, pengertian ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Kemudian, arti Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Jadi, pengertian dasar negara itu sendiri adalah landasan kehidupan negara. Nah, dasar negara yaitu suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara itu apa saja sih? Ada yang tahu tidak? Baiklah, saya jelaskan sedikit ya. Jadi ada dua makna dari Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan cita-cita bangsa. Kemudian yang satu bermakna sebagai nilai integratif negara. Nah, yang pertama, sebagai cita-cita negara. Cita-cita negara dalam ideologi Pancasila bermakna bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dan penyelenggara pemerintah negara. Kemudian lebih umumnya diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arahan untuk penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, nilai-nilai di dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itulah nilai dasar untuk kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Kemudian, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Yang pertama, mempunyai makna yang terdalam pada rumus dari sila Pancasila. Yang kedua, Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Yang ketiga, sebuah inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. Nah, apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif? Yang pertama itu ada nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila di dalamnya memuat nilai-nilai kerohanian. Nah, yang ketiga, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang harus digali, tumbuh, dan berkembang dalam budaya bangsa Indonesia. Kemudian ada ciri Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, adapun ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu diantaranya yang pertama, memiliki derajat tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan bernegara. Kemudian mewujudkan suatu asas keagamaan, pandangan hidup, prinsip hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya. Ideologi merupakan sebuah cerminan cara berpikir orang untuk bermasyarakat, sekaligus ideologi juga membentuk orang atau masyarakat itu menuju ke cita-citanya. Ideologi yaitu suatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah suatu pilihan yang jelas membawa komitmen atau keterkaitan untuk mewujudkannya. Kemudian pengertian Pancasila sebagai filsafat negara. Nah, filsafat Pancasila yaitu suatu sistem kesatuan bagian-bagian yang saling memiliki keterkaitan
dan saling bekerja sama untuk tujuan tertentu. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dengan mencari hakikat serta menganalisis isi dan dari Pancasila itu sendiri dan menyusun secara sistematis menjadi suatu keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat, kemudian merefleksikan lantas menarik arti serta makna yang hakiki dari gejala-gejala yang timbul di sekitar kita. Anak-anak, ada yang tahu nggak contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah? Yang tahu? Nah, kalau belum tahu, Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi, contoh nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan di sekolah itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh penerapannya bagi siswa, contoh penerapan Pancasila pertama ialah beribadah dan berdoa serta menghormati antara pemeluk agama lain. Itu merupakan pengalaman sila yang pertama. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu saling membantu sama lain dan tidak memilih teman saat bergaul. Kemudian yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia sendiri contohnya seperti mencintai dan memakai produk asli negeri sendiri, merupakan contoh penerapan sila ketiga. Nah, yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya adalah bermusyawarah, berdiskusi, merupakan contoh sila keempat. Ini bisa dilakukan oleh kalian semua ketika di sekolah maupun di rumah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya ada melaksanakan piket kelas dan bekerja sama merupakan penilaian sila ke-5. Jadi kalau kamu dapat jatah piket, ya dikerjakan, jangan langsung ditinggal pergi. Itu contoh penerapan nilai-nilai sila ke-5. Setelah saya sampaikan materi tadi, saya akan membagikan menjadi 2 kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, saya bagikan sebuah soal tentang masalah yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Kemudian kalian diskusikan ya. Selamat mengerjakan. A few moments later. Baiklah, anak-anak sudah selesai. Baiklah, kalau selesai saya akan memanggil salah satu siswa dari kelompok ya. Saya memanggil Mbak Nadia. Silakan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Yang pertama, sebagai warga Indonesia, jelaskan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga warisan budaya kita agar tak lekang di tengah zaman. Mencoba mempraktekkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu kepada kebudayaan yang kita miliki dan harus bangga dengan budaya kita sendiri. Baiklah, terima kasih Mbak Nadia. Tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Baiklah, jadi kita tahu bahwa makna-makna Pancasila itu sangat banyak sekali dan bisa kita tiru untuk kehidupan sehari-hari. Setelah selesai, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu dulu pembelajaran dari Bapak. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang materi Pancasila yang lainnya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai.
Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.